Kalian pakai ini pasti culture habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur-dulur semua? Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, channel yang membahas otomotif secara satir maupun serius. Dan di depan kita ada salah satu skuter matic termewah dan paling terkenal sedunia. Apa itu? Yaitu dance floor, the lights are low, bodies moving in perfect sync. We go, heartbeats pounding, a rhythm so fast. In this midnight romance, our souls are harassed. brand dari Piaggio yang serinya Vespa. Nah, sedulur semua pasti sudah tahu ya secara Vespa dan bagaimana kehandalan dari si Vespa. Cara desain dia masih mempertahankan desain ikoniknya yang membulat-bulat ya, yang sangat retro sekali. Kemudian berbahan besi loh. Ini bahan besi. Jadi sama seperti Vespa klasik, bahannya masih menggunakan bahan besi. Dan sistem kaki-kakinya juga masih dipertahankan ya. Depan menggunakan apa ya? Ya pokoknya sok sebelah lah ya, dan belakang juga sok sebelah. Kalau biasanya kita anak-anak Vespa menyebutnya salam mesin kanan, kalau ini yang modern ini, yang baru ini salam mesin tengah. Nah, Piaggio Vespa LX ini salah satu Vespa atau skuter matic dari Vespa yang harganya cukup terjangkau ya, atau bisa dibilang harganya cuma 50 jutaan. Dengan uang 51 juta, kalian sudah bisa bawa pulang Piaggio LX dengan mesin 150 cc, kemudian menggunakan transmisi CVT, dan tentunya untuk di zaman modern ini sudah menggunakan mesin 4 tak atau mesin 4 stroke ya. Kalau yang Vespa klasik itu menggunakan 2 stroke atau mesin 2 tak, masih campur oli samping. Kalau Vespa modern sudah menggunakan mesin 4 tak, sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak boros seperti Vespa klasik. Oke, kita bahas dulu ya secara desain secara keseluruhannya. Kalau dari samping ini memang masih mempertahankan atau masih dipakai lah siluet-siluet Vespa klasiknya ya, seperti Vespa PE, kemudian Vespa Sprint. Siluetnya masih dipakai, seolah-olah di bagian belakang ini masih ada tepongnya ya. Kalau Vespa kan terkenal dengan tepong ya, tepong yang besar. Nah, dan di Vespa LX ini masih dipertahankan. Jadi masih otentik dan masih ikonik seperti Vespa. Bahkan lampu belakangnya hampir mirip ya. Hampir mirip. Siluet-siluetnya masih seperti Vespa Sprint, Vespa PX atau Vespa klasik lainnya. Overallnya atau secara keseluruhan ini dari desain samping, kemudian di bagian tengah nih sampai patoknya ini ya memang feel-nya atau rasanya tuh masih serasa menaiki Vespa lama atau Vespa klasik yang bermesin 2 tak, yang seri-seri PE, seri Sprint maupun seri Super. Siluetnya masih ada di sini. Jadi si Vespa ini memang mempertahankan atau tetap mengusung motor skuter yang desainnya simple dan mudah diterima oleh masyarakat, dan tentunya dengan ketangguhan yang sangat kuat. Karena bodinya terbuat dari metal, jadi kalian tidak perlu takut bodinya pecah. Paling ya kalau nabrak penyok-penyok dikit ya, tapi masih bisa dikenteng seperti Vespa lama atau Vespa klasik. Untuk varian LX ini dia bermesin 150 cc dengan teknologi iGate. Itu adalah salah satu teknologi injeksi yang disematkan oleh Vespa kepada Vespa seri LX dengan 150 cc, kemudian menggunakan pendingin udara dan sudah menggunakan 3 katup ya, atau 3 klep. Mesinnya 4 tak tentunya. Dan kenapa pakai mesin 4 tak tidak mesin 2 tak ya? Untuk mengikuti standar ramah lingkungan atau mengikuti standar Euro. Jadi digunakan mesin 4 tak yang tentunya lebih ramah lingkungan dan lebih irit dan tidak perlu memakai oli samping. Jadi knalpotnya tidak ngebul ya. Kalau di Vespa klasik seperti Super, PX, Sprint itu menggunakan mesin bertransmisi manual ya. Kalau ini sudah menggunakan 4 tak, 3 klep dan menggunakan transmisi CVT.
seperti layaknya motor skuter matic yang dari Jepang-Jepang atau skuter matic modern zaman sekarang. Karena secara keseluruhan mesin CVT, transmisi CVT ini atau mesin menggunakan transmisi CVT itu cukup simpel, tinggal ngegas, dah ngeng jalan sendiri kan. Kalau Vespa klasik itu pakai transmisi yang ada di transmisi manual, yang shifternya ada di stang ya. Wah, sedulur pasti tahu semua lah ya. Kalau ini tinggal tarik gas, jadi tidak perlu repot ngoper gigi maupun pegang-pegang kopling. Dengan mesin 150 cc berpendingin udara menggunakan transmisi CVT dan menggunakan 3 katup, mesin ini mampu menghasilkan tenaga 9,2 PS. Atau dengan power 9,2 PS, si Vespa LX 150 memiliki torsi yang cukup kuat ya, atau cukup besar, sebesar 14 Newton meter. Jadi bisa dikatakan mesin ini cukup untuk kita dipakai harian maupun membawa berbagai keperluan atau digunakan sehari-hari ya, membawa. Secara bodi ya inilah masih terasa Vespa-nya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang masa mudanya menggunakan Vespa klasik dan kangen dan tidak mau repot memelihara Vespa klasik, ya tinggal beli Vespa LX ini. Dengan harga 50-an juta sudah bisa bawa pulang. Dan kita sedang ada di Motoplek Pekanbaru ya, di mana ini adalah salah satu main dealer Vespa. Kemudian juga ada after sales-nya di sini. Nanti untuk desain lampu ya tidak jauh beda lah, masih terinspirasi dari Vespa klasik ya. Vespa mania pasti tahu dengan New-Bake ya. Ini lampunya terinspirasi dari situ. Kemudian bodi depan juga seperti Vespa klasik lainnya. Dan headlamp depan sudah menggunakan full LED ya, untuk bagian lampu dekat maupun lampu jauh. Namun untuk bagian sen masih menggunakan bohlam ya. Tail lamp atau lampu belakang dan lampu remnya juga masih menggunakan bohlam. Jadi masih ada sisi-sisi klasiknya ya. Karena yang sudah LED cuma headlamp saja. Dan itu tidak mengurangi keasikan dari Vespa. Nah, standar keamanan di Eropa tuh ketat ya, untuk melindungi pedestrian. Jadi spakbornya diganti dengan plastik dengan alasan keamanan si pedestrian. Secara keseluruhan desainnya ya hampir mirip dengan Vespa PX ya, spakbor depannya. Dan tentunya salah satu ciri khas Vespa lagi ada di bagian suspensi depan yang menggunakan suspensi trailing. Dan ya gampangnya suspensinya itu suspensi monoshock yang cuma sebelah. Dan ini masih pakai ini ya, pakai porok. Kalau orang Vespa tahu lah porok itu seperti apa. Dia ada besi di sini sebagai pegangan linknya, kemudian ini suspensi di sini. Kalau Vespa biasanya kan ini pernya dengan hidrolisnya terpisah, ini sudah menggunakan jadi kesatuan. Sudah menggunakan shock breaker yang dimana ada hidrolik dengan pernya. Kemudian kalau Vespa klasik depannya tuh pasti masih tromol ya, jadi ngeremnya Senin Kamis kan. Nah kalau si Vespa LX ini, LX 150cc sudah menggunakan disc brake di bagian depan. Jadi ya sekali ngerem langsung berhenti ya kan. Jadi remnya lebih pakem dan tidak belandang-belandang seperti Vespa klasik. Untuk suspensi belakang masih seperti Vespa lama, masih menggunakan monoshock ya kan. Nah, desain dari velgnya ini ya cukup modern sih ya, lebih ke modern futuristik, namun serasi lah dengan garis-garis atau siluet dari bodinya. Dan untuk ban depan dia menggunakan ban ukuran 110/70 ring 11. Ini ya, nih. Dia menggunakan ring 11. Kalau biasanya Vespa menggunakan ring 10 ya. Kalau Vespa klasik menggunakan ring 10, ini menggunakan ring 11 yang agak lebih besar lagi. Jadi motornya lebih tinggi dan kenyamanannya juga dapat dengan lebar yang cukup oke, di lebar 110, membuat traksi atau si roda ini lebih menapak di aspal. Yang paling asik nih spionnya ya, spionnya memang klasik sekali ya. Spionnya memang Vespa sekali ya. Bulat, chrome dan bisa ngaca dari depan. Ya kan, nih nampak ada muka saya di situ. Walaupun tidak jelas muka saya ya, seperti barongan. Namun aura klasik, retro klasiknya kental sekali ya. Untuk bagian belakang serasa masih ada tepongnya ya. Dan ini bahannya besi loh, bukan plastik.
Knalpotnya, cover knalpotnya cukup keren, mungil namun cukup keren. Dan untuk ban belakang dia menggunakan velg yang ukurannya 10 in dengan ban 120/70. Jadi tapaknya cukup lebar sehingga mengejar kenyamanan saat akselerasi maupun saat melibas tikungan. Digunakan ban 120 yang cukup keren. Nah, untuk bagian cockpit, di bagian hand grip atau handspot ini bentuknya masih bentuk Vespa lama, ada tulisan Vespa. Kemudian di sini tombol-tombolnya ya, ada tombol starter, kemudian tombol mode, ini ada tombol sen, tombol lampu, klakson. Dan yang cukup unik, desain spidolnya juga terinspirasi dari Vespa klasik ya. Namun di sini sudah menggunakan yang modern ya, teknologi yang modern, sudah digital dan ada layar LCD untuk menunjukkan si bahan bakar, kemudian menunjukkan odometer ada di sini. Dan yang cukup unik ya, kalau Indonesia kan kita menggunakan satuan kilometer, ini menggunakan mil per hour ya, ini MPH. Ya, karena ini memang motor Eropa, motor Italia, jadi standarnya standar ikut sana. Cuma di sini ada juga ya ternyata untuk satuan kilometernya. Jadi ada dua, mil per hour dan kilometer per hour. Jadi nanti sedulur semua kalau naik Vespa ini tidak bingung dengan batas kecepatan atau penunjuk kecepatannya, tidak bingung. Memang motor ini buatan Eropa dan dipasarkan secara worldwide atau dipasarkan ke seluruh dunia. Jadi standarisasinya dia ada dua, kilometer dan mil per hour untuk indikator kecepatan. Kalau odometer nanti bisa pilih ya, mil atau kilometer. Keren kan sedulur? Asli keren ya. Nah, kalau kata orang-orang kalau beli Vespa jangan sampai kehilangan kunci ya. Kenapa? Karena standar safety dari si Vespa ini cukup tinggi. Dia menggunakan kunci immobilizer atau kunci yang connect secara elektronik ya, menggunakan sinyal ya seperti mobil-mobil tuh kan. Dia memakai immobilizer, jadi kuncinya tidak bisa ditukar dengan kunci lain ataupun dibobol dengan kunci T. Kalau dibobol dengan kunci T bisa, namun tidak mau hidup karena anak kuncinya itu immobilizer. Itulah salah satu standar keamanan biar tidak dicolong oleh tangan-tangan panjang atau maling-maling maupun begal. Dan depan ini seperti Vespa klasik ya, seperti Vespa PX. Dia masih menggunakan bagasi. Di dalam sini kita bisa menaruh jas hujan atau keperluan-keperluan lainnya ya, atau toolkit lah. Namun kalau di Vespa PX ya, di sini biasanya orang-orang menaruh oli samping. Kalau di sini kalian bisa menaruh botol minuman ataupun jas hujan atau keperluan lainnya. Untuk dari samping nih, memang Vespa sekali ya, seperti Vespa klasik. Ya memang tidak ditinggalkannya ciri khas dari Vespa klasik. Namun di sini ada bukaan untuk mengintip engine atau untuk mempermudah pengecekan engine, maka dibuat cover di sini. Besi, bukan plastik. Dan untuk bagian floor deck, ya udah memang Vespa sekali, tidak perlu kita panjang lebar ya. Ada tulisan Vespa di sini, kemudian floor decknya ada ada rangkanya di sini, kaki kanan kita, kaki kiri kita di sini. Keren ya. Kalau cok menurut saya sih sudah meninggalkan Vespa klasiknya ya. Kalau Vespa klasik itu kan coknya lurus saja kan, lurus saja kalau Vespa klasik ya. Kalau in Vespa LX yang ini modern ini, dia shape-nya seperti motor-motor pada umumnya. Jadi pantat kita di sini pas, pantat si boncengan juga pas. Apalagi ini memang standar Eropa, di mana orang Eropa itu rata-rata orangnya besar-besar ya. Jadi dipakai untuk orang Asia ini sangat nyaman karena joknya lebar. Lihat. Bisa sedulur lihat tangan saya lebih dari satu jengkal tangan saya, dan di bagian belakang jadi buat para user-user yang berbadan over atau berbadan ekstra harusnya nyaman sih dengan jok ini. Dan pengunci jok juga masih manual ya, masih pakai anak kunci. Kemudian behel di sini dengan finishing chrome menambah kesan mewah, dan ada tulisan Vespa yang bergarnish chrome serta tutup atau garnish lampu belakang berwarna chrome. Jadi gimana sedulur semua? 50 juta sudah dapat Vespa LX 150. Siap matching ke mall, siap dibawa ke kedai kopi atau siap dibawa ke kafe, dan siap menjadi anak yang culture.